Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurul Fitri Afifah, perwakilan dari MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Yang saya hormati juri lomba orasi Olimpiade Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Jember. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi kebangsaan dengan judul Cinta Tanah Air. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi nikmat sehat dan waktu yang luang. 76 tahun yang lalu, para pahlawan kemerdekaan Indonesia menggelorakan kemerdekaan bangsa ini. Tangis bahagia mampu membawa kita menuju masa depan yang lebih cerah. Bukan suatu kebetulan bahwa Indonesia bisa merdeka. Bukan suatu kebetulan hanya berbekal bambu runcing kita bisa mengalahkan tank baja milik mereka. Bukan suatu kebetulan bagi mereka yang memiliki semangat sekuat baja. Semua itu dapat terjadi karena takdir yang sudah dituliskan oleh Yang Maha Kuasa. Takdir yang sudah memilih kita untuk merdeka. Berapa banyak darah yang sudah tumpah di bumi pertiwi. Berapa banyak peluru menembus dada sang Garuda. Semua itu tidak membuat kita mundur sejengkal pun dari musuh. Semangat dan keberanian semakin tumbuh demi ibu pertiwi. Itulah yang membuat saya yakin bahwa bangsa ini mampu menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat, bangsa yang mampu membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetesan darah para pejuang adalah semangat kami. Desingan meriam yang memburu tidak membuat kami ragu. Semangat kami sama, tekad kami sama, tujuan kami pun sama. Kemanusiaan yang berwujud dalam adil dan makmur, bebas dari penindasan dalam bentuk apapun, bagi siapapun di belahan bumi manapun. Pancasila bisa menjadi sebuah solusi atas segala permasalahan negeri ini. Bung Hatta juga menegaskan dalam tulisannya, bagi kami, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik. Karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa yang akan datang. Dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala kemampuannya. Dewan juri yang saya hormati. Bangsa Indonesia tidak butuh generasi pemalas dan mudah terpengaruh terhadap sikap yang merusak nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Tetapi bangsa ini membutuhkan generasi yang memiliki nilai nasionalis, semangat yang tinggi, dan pemuda yang berani bertindak dan berani bertanggung jawab. Sudah seharusnya kita semua yang menggantikan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menjaga bangsa ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan, pertumpahan darah, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Namun, kita sekarang sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri karena dampak dari globalisasi. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita. Beliau mengatakan bahwa akan ada saatnya kita dijajah kembali bukan oleh negara lain, tetapi oleh bangsa kita sendiri. Saat ini kita sedang dijajah oleh kemalasan, keserakahan, dan sikap sewenang-wenang terhadap sesama. Malas memikirkan masalah-masalah yang harusnya bisa diselesaikan negeri ini. Serakah terhadap kekuasaan dan jabatan yang belum usai hingga saat ini. Sewenang-wenang kepada kaum lemah yang mengatasnamakan demokrasi Pancasila. Dewan juri yang saya hormati, tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan di negeri ini.
menghormati dan menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan dengan cara meneladani semangat kepahlawanan adalah salah satu aksi yang bisa kita lakukan. Selain itu, kita harus tetap menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Jika kita bersatu untuk mengurai masalah yang ada di negeri ini, bukan tidak mungkin bangsa ini bisa lepas dari keterpurukan. Belajarlah dengan giat agar bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Dengan hal itu, kita bisa memperbaiki sumber daya manusia yang ada di bangsa ini. Jika sumber daya manusia kita baik, maka akan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan politik. Pesan terpenting yang harus kita amalkan dalam berbangsa dan bernegara adalah menjaga keutuhan kedaulatan bangsa dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jika setiap kita langkah dilandasi cinta tanah air, maka tidak akan ada kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tanamkan cinta tanah air dalam hati dan jiwa kita. Karena hanya dengan cinta kita dapat menjadi manusia yang bermakna dalam hidup dan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi